Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ini adalah pelajaran pertama dari pelajaran bahasa Arab dengan mempelajari buku atau kitab Durusul Lughatil Arabiyyah yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahim hafizahullah ta'ala. Judul lengkapnya kitab ini adalah Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairin natiqina biha, yaitu pelajaran-pelajaran bahasa Arab untuk orang yang tidak berucap dengan bahasa Arab. Nah, insyaallah ta'ala kita akan mulai membaca dan mempelajari isi dari kitab ini. Kita akan mulai membaca di halaman 5. Nah, Ad-Darsul Awwalu, pelajaran yang pertama. Hadza. Jadi di pelajaran yang pertama ini kita akan dikenalkan oleh penulis dengan kata hadza. Jadi silakan dilihat, diperhatikan gambarnya dan kalimat yang ada di bawahnya. Nah, hadza baitun. Hadza itu artinya ini. Maka hadza baitun artinya ini sebuah rumah. Nah, itu ada gambar rumah. Hadza baitun. Kemudian sebelahnya hadza masjidun. Hadza masjidun. Ini sebuah masjid. Ya, ada gambar masjid. Kemudian sebelahnya hadza babun. Ini sebuah pintu. Nah, ada gambar pintu terbuka. Hadza babun. Kemudian bawahnya hadza kitabun. Hadza kitabun. Ini buku. Nah, kemudian sebelahnya hadza qalamun. Hadza qalamun. Ini pena. Kemudian hadza miftahun. Hadza miftahun. Ini kunci. Ini sebuah kunci. Kemudian hadza maktabun. Hadza maktabun. Ini sebuah meja. Kemudian hadza sarirun. Hadza sarirun. Ini ranjang atau tempat tidur. Kemudian yang selanjutnya hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Jadi di situ sepertinya ada salah penulisan, ya, kurang titik dan kurang tasdid. Jadi yang betul kursiyun. Nah, di tasdid. Ini sebuah kursi. Nah, hadza kita membacanya hadza. Jadi hanya juga agak panjang, ya. Hadza. Hadza ini, ya, dia adalah kata tunjuk. Kata tunjuk. Dia fungsinya untuk menunjuk, menunjuk sesuatu yang dekat.
sesuatu yang dekat. Baik yang berakal maupun yang tidak berakal. Jadi kalau kita menunjuk sesuatu yang dekat, baik yang berakal maupun yang tidak berakal, kita menggunakan hadza. Hadza. Dan juga hadza ini untuk menunjuk selain sesuatu yang dekat, baik berakal maupun tidak berakal, dia juga menunjukkan kata atau menunjuk kata yang tunggal. Makanya tadi ana artikan apa? Sebuah. Contoh misalnya hadza baitun, ini sebuah rumah. Jadi tunggal. Hadza masjidun, ini sebuah masjid. Jadi tunggal ya. Jadi perlu diketahui bahwasanya di dalam bahasa Arab itu benda itu terbagi menjadi 3. Jadi ada tunggal yang istilahnya nanti mufrad, kemudian ada yang jumlahnya 2 ya, jumlahnya 2 nanti musanna namanya, dan yang jumlahnya lebih dari 2 namanya jamak. Jadi kalau dalam bahasa Arab kita kenalnya ada 3, ada tunggal 1, kemudian ada musanna ya 2, kemudian ada jamak. Nah, dan pertama di pelajaran yang pertama ini kita baru belajar untuk yang kata tunggal, yaitu namanya mufrad, isim mufrad, kata tunggal. Jadi hadza ini untuk menunjuk kata tunggal. Dan juga yang muzakkar. Apa itu muzakkar? Jadi kalau dalam bahasa Arab, benda itu atau kata itu selain terbagi dari sisi jumlahnya, juga dibagi dari sisi laki dan perempuan. Nah, itu keistimewaan bahasa Arab. Jadi ada benda yang digolongkan atau ada kata yang digolongkan ke laki-laki, namanya muzakkarun. Ada kata-kata yang digolongkan ke perempuan, namanya muannatsun. Naam. Jadi hadza ini untuk menunjuk kata tunggal dan muzakkar, laki-laki. Nah, dan muzakkar. Dan juga dekat, baik akil maupun ghairu akil, baik dia berakal maupun tidak berakal. Jadi menunjukkan bahwasanya baitun dalam kalimat hadza baitun, maka baitun di sini adalah muzakkar atau kelompok laki-laki. Nah, hadza masjidun. Nah, masjidun juga di sini berarti dia kata yang tergolong dalam jenis muzakkar. Nah, itu untuk hadza. Kemudian kita lanjutkan pada halaman 6. Pada halaman 6. Kita akan baca ma hadza. Ma hadza. Jadi di sini penulis akan mengajarkan atau memberitahu tentang kata tanya, yaitu kata tanya ma. Ma di situ adalah kata tanya. Ma hadza, begitu. Artinya apa ini? Ma hadza, apa ini? Nah, kita baca. Ma hadza, apa ini? Hadza baitun. Ini sebuah rumah. Jadi silakan sambil diperhatikan gambarnya. Ahadza baitun. Ahadza baitun. Nah, sekarang ada kata tanya lagi, yaitu huruf hamzah a. Ahadza baitun. Nah, kalau tadi ma hadza artinya apa ini?
Kalau sekarang ahadza baitun artinya apakah ini sebuah rumah? Nah, begitu. Apakah ini sebuah rumah? Na'am. Na'am. Iya. Hadza baitun. Ini sebuah rumah. Kemudian di bawahnya. Ma hadza? Apa ini? Hadza qamisun. Hadza qamisun. Ini baju atau kemeja ya. Ini kemeja. Ini sebuah kemeja. Kemudian bawahnya, lihat gambarnya. Gambar apa itu? Ahadza sarirun. Ahadza sarirun. Apakah ini kasur atau ranjang? La, bukan atau tidak. Hadza kursiyun. Ini adalah sebuah kursi. Nah, bukan ranjang. Kemudian ahadza miftahun. Nah, itu kurang tanda tanya ya, karena ini kan kalimat tanya. Ahadza miftahun? Naam. Jawabannya la. Hadza qalamun. Ya. Jadi ada pertanyaan, ahadza miftahun? Apakah ini sebuah kunci? Jawabannya la. Hadza qalamun. Bukan, ini sebuah pena. Naam. Jadi ini bukan kunci, melainkan ini adalah pena. Kemudian yang terakhir, ma hadza? Apa ini? Hadza najmun. Ini bintang. Hadza najmun. Ini bintang. 6. Jadi di sini beliau memberikan kata tanya ma hadza. Apa ini? Jadi ma itu dia adalah kata tanya untuk yang tidak berakal. Perhatikan, dia kata tanya untuk yang tidak berakal. Makanya di sini semuanya benda semua yang ditanya. Ma hadza? Apa ini? Hadza baitun. Naam, hadza baitun. Maka tidak boleh semisal kita menanyakan tentang orang, ya, orang laki-laki. Orang laki-laki itu kalau dalam bahasa Arab namanya rajulun. Iya. Terus kita tanya, "Ma hadza?" Hadza rajulun. Tidak boleh. Kenapa? Karena ma ini untuk menanyakan kata benda, yaitu untuk yang tidak berakal. Tidak boleh menanyakan untuk orang, tidak boleh. Nanti kalau untuk menanyakan orang ada sendiri, nanti ada. Kemudian kata tanya selanjutnya yaitu hamzah. Hamzah yang di fathah a. 6. Hamzah ini namanya hamzah istifham, yaitu kata tanya, yang mana kata tanya ini dia jawabannya itu hanya 2. Kalau tidak na'am atau la, begitu. Jadi ahadza, contoh, ahadza baitun, apakah ini sebuah rumah? Iya. Maka kalau memang yang ditanyakan itu memang rumah, jawabannya apa? Na'am, na'am. Hadza baitun. Tapi kalau semisal kata tanyanya yang ditanya itu tidak sama dengan hakikatnya, maka jawabannya apa? La. Contohnya, ahadza sarirun? Apakah ini sebuah ranjang? Jawabannya apa? La. Hadza kursiyun. Jadi begitu. Jadi kalau bertanya untuk
menanyakan apakah ini tentang sesuatu, maksudnya apakah ini rumah misalnya. Kalau memang iya, jawabannya na'am. Tapi kalau bukan, jawabannya la. Tayyib. Mungkin itu yang bisa kita pelajari pada pelajaran pertama ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pelajaran selanjutnya. Nah, barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.